Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita memasuki malam Passion yang pertama. Saya undang jemaat untuk saat teduh sejenak. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Amin. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kita sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mohon pujian kita dari nomor 34 di depan mata Yesus. Tiba saatnya kita akan beresponsoria yang terambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 8, Mazmur 71 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita akan membacanya secara bergantian. Pada ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku.
Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Bersama mulutku penuh dengan puji-pujian padamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu kita mendengarkan nas persembahan kita pada malam hari ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mengiringi kantong persembahan, kita angkat pujian kita, apa yang kita sembahkan. Apa yang kita sembahkan karena anugerah Tuhan. Apa yang kita sembahkan karena anugerah Tuhan, namanya Tuhanlah yang memberkati semuanya pada kami. Tuhanlah yang memberkati semua yang pada Kami berikan rahmat-Mu kepada seluruh dunia. Kami kepada seluruh dunia, hingga semua puji-Mu Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Pendeta Joko Iskandar. Saya akan membacakan topik-topik doa yang akan kita doakan. Yang pertama adalah kehidupan jemaat, kerohanian, kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan anak-anak. Yang kedua, jemaat memaknai kesengsaraan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang ketiga, bangsa Indonesia dalam perjuangan dan pemulihan menghadapi virus corona. Dan yang keempat, persembahan hari ini.
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di hari yang penuh dengan sukacita ini, kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami boleh memasuki malam pasion, malam peringatan untuk kesengsaraan dan penderitaan daripada Tuhan Yesus. Ya Bapa di surga, saat ini kami mau berseru dan berdoa kepadamu. Kami terus menyerahkan setiap kehidupan pribadi kami kepada Tuhan. Bahkan juga seluruh keluarga kami, jemaat kami, orang-orang yang kami kasihi, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuhan terus peliharakanlah hidup kami. Tuhan terus sertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati dalam seluruh aktivitas kehidupan yang saat ini kami kerjakan Tuhan, walaupun dalam situasi dan keberadaan yang terbatas, tetapi kami memohon kepadamu, kiranya kasih Tuhan tetap menyertai bagi kami semuanya. Kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan semua anak-anak kami, bahkan sanak saudara kami dimanapun berada, supaya kami selalu dalam perlindungan daripada Tuhan. Saat ini juga kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, supaya kami juga memaknai kesengsaraan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan hidup kami, tetapi kami semakin mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya kami semakin memaknai kesengsaraan Tuhan Yesus untuk memberi keselamatan, untuk memberikan hidup yang kekal kepada setiap kami. Karena itu jangan biarkan umat Tuhan semakin jauh, umat Tuhan semakin kendor, tetapi mereka semakin menyadari hidupnya bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia yang saat ini dalam perjuangan, bahkan juga dengan upaya pemulihan untuk menghadapi virus corona ini. Kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Engkau yang memampukan bangsa kami, semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan hingga sampai tempat di lingkungan dimanapun kami berada. Kami bersatu hati berjuang bersama-sama Tuhan untuk menghadapi virus ini Tuhan, supaya penyebarannya tidak semakin merajalela di mana-mana. Oleh karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau boleh memampukan umat-Mu ini melewati semuanya itu Tuhan, sehingga kami boleh keluar daripada virus ini. Kami juga saat ini berdoa Tuhan bagi persembahan kami. Kami mohon kepadamu, Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati, sehingga persembahan kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita, Kasih yang Terindah. Dengan nama pujian ini dapat membawa kita, mengantarkan kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu disayang waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidup
di surga, kami bersyukur untuk karya yang terbesar yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, melalui pengorbanan-Mu Tuhan Yesus bagi kami, sehingga kami orang yang berdosa ini mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur diberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati bagi kami semua, supaya kami semakin memaknai kehidupan Tuhan Yesus dalam pribadi kami masing-masing. Kami menyerahkan diri kami dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan menerima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan pada malam hari yang indah ini. Tuhan memperkenankan kepada kita semua untuk bisa masuk dalam masa-masa kesengsaraan daripada Tuhan Yesus. Malam hari ini mari kita memaknai untuk malam Pasion yang pertama bagi kita pada saat ini. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 36. Saya membacakan firman Tuhan bagi kita, Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini
kematian yang memberi hidup. Kematian yang memberi hidup. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang yang pada saat ini mengalami ketakutan ketika berbicara tentang kematian. Terlebih saat ini, berita tentang kematian akibat virus corona menjadi momok yang sangat menakutkan banyak orang. Hampir di seluruh negara sedang berjuang melawan virus corona yang sangat mematikan dan membahayakan ini. Negara-negara berjuang untuk melawan dan mematikan virus dengan berbagai upaya. Upaya untuk penemuan obat antivirus. Upaya untuk membatasi banyaknya orang untuk bisa bertemu. Mengkarantina berbagai kegiatan yang hanya mampu dilakukan di rumah saja atau di tempat yang terbatas. Semua upaya dilakukan supaya apa? Supaya tidak mengakibatkan dampak daripada corona ini yang mengakibatkan kematian yang semakin merajalela. Karena virus corona bukan hanya mengakibatkan kematian secara pribadi atau personal, tetapi juga bisa menimbulkan kematian bagi banyak orang. Hal inilah yang mengakibatkan banyak orang yang mengalami ketakutan terhadap kematian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin dalam kehidupan kita ketika kita berbicara kematian, maka kita pun juga akan mengalami sebuah ketakutan. Tetapi kita melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan, maka Tuhan Yesus menyikapi kematiannya itu dengan tenang. Bahkan Ia memberitahukan akan kematiannya itu kepada semua orang. Hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Dia melihat semakin banyak orang yang percaya kepadanya, semakin banyak orang yang datang kepadanya dan mengikut Dia. Hal ini bisa kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Ada orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus secara pribadi. Sekalipun mereka, orang Yunani ini, sudah bersama-sama beribadah dalam perayaan Paskah. Tetapi mereka secara pribadi masih tetap ingin bertemu kepada Tuhan Yesus. Karena itu Dia menyampaikan permohonannya itu kepada Filipus muridnya untuk menyampaikan bahwa mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Lalu Filipus menyampaikan kepada Andreas, dan Andreas bersama dengan Filipus menyampaikan permohonan itu kepada Tuhan Yesus. Nah, kita melihat Yesus meresponi apa yang dilakukan oleh kedua muridnya itu. Dia mengatakan, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus memberitakan kematiannya, maka Dia memakai sebuah perumpamaan untuk menyatakan apa arti daripada kematiannya itu. Kita melihat bahwa melalui perumpamaan itu Yesus ingin menyampaikan pesan kepada kita sekalian bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada hidup yang berbuah tanpa kematian. Tidak ada kemenangan tanpa ada penyerahan hidup. Tentu ini hal yang sangat luar biasa, yang sungguh-sungguh mampu dimaknai oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya itu. Yesus berkata, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku saat ini. Tidak,
Sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Jiwa Yesus sangat terharu ketika melihat ada banyak orang yang semakin percaya, ada semakin banyak orang yang semakin datang kepadanya. Jiwa Yesus sangat terharu. Oleh karena itu, dengan segala kasihnya, dia bersedia mau menanggung hukuman dosa atas kehidupan manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Yesus tidak menghindari jalan salib tersebut, sekalipun itu tantangan yang sangat berat bagi dirinya. Tetapi dia tetap mau taat dan mau berserah kepada kehendak Allah. Sebab untuk itulah dia menyadari dia datang ke dalam dunia. Dengan jalan itulah dia akan menyatakan ketaatannya, kasihnya kepada umat manusia. Kematiannya membawa kehidupan kekal bagi banyak orang, bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kematian daripada Tuhan Yesus mengubah segala yang ada di dalam dunia ini. Kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan kematian yang sia-sia, bukan kematian yang tanpa makna, tetapi kematian itu mampu membawa perubahan terjadi dalam kehidupan dunia ini. Bahkan terjadi terhadap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena kematian daripada Tuhan Yesus, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, melalui kematiannya akan mendatangkan penghakiman bagi dunia ini. Akan datang penghakiman bagi dunia ini. Penghakiman terhadap penguasa dunia yang selalu menjadi seteru dan selalu menjadi penghalang bagi Tuhan Yesus untuk menyatakan cinta kasihnya kepada manusia, untuk menyatakan keselamatan kepada semua orang. Saatnya penghakiman akan tiba, dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kematian Yesus juga membawa banyak orang datang kepada Bapa untuk menerima hidup yang kekal. Dan inilah yang sangat membanggakan bagi kehidupan Tuhan Yesus. Yesus selalu peduli kepada keselamatan jiwa-jiwa. Yesus selalu mempedulikan kehidupan iman orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sehingga Yesus menyatakan kepada orang-orang yang percaya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat yang ke-26. Yesus menyatakan kepastian kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal untuk selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dia nyatakan kepada kita sekalian. Bahkan di dalam doa-doanya Tuhan Yesus, kalau kita melihat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24, atau dalam satu perikop itu, dalam doa daripada Tuhan Yesus, maka dalam doanya dia berseru, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Peliharakanlah mereka di dalam kasih-Mu Bapa." Begitu luar biasanya cinta kasihnya Tuhan Yesus kepada umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih, kematian Yesus memberi janji. Kematian Yesus memberikan jaminan yang pasti akan kemuliaan kepada kehidupan umat manusia. Karena itu jangan ragu untuk kita hidup dan percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, memaknai malam Pasion ini di dalam kehidupan kita. Mari, supaya di dalam kehidupan kita, apakah kita semakin mengenal Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Pelayanan menuntut harga yang harus kita bayar. Penderitaan membawa kemuliaan, kematian membawa kehidupan, dan penyerahan hidup sepenuhnya membawa kemenangan. Kematiannya membawa hidup yang kekal bagi banyak orang. Oleh karena itu,
sudahkah juga di dalam kehidupan kita membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan Yesus, membawa orang-orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Inilah saatnya untuk kita melangkah. Inilah saatnya juga untuk kita ambil bagian memaknai pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami lebih mementingkan akan diri-Mu daripada diri kami sendiri. Biarlah hati kami, jiwa kami, tubuh kami memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kemuliaan yang daripada-Mu itu Tuhan turun kepada kami Tuhan. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan semata-mata bagi nama-Mu. Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan, supaya kami mampu membawa orang-orang datang kepada Tuhan, supaya kami juga mampu menyaksikan kemuliaan Tuhan kepada seluruh dunia ini. Berkati kami Tuhan, pakailah kami supaya hidup kami semakin berkenan dan semakin berarti bagi kehidupan dunia ini. Ini doa kami ya Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengakhiri dalam ibadah kita malam hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami, kemudian doksologi dan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah sumber segala kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus dan dalam persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus, itulah senantiasa tinggal di dalam hatimu, menyertai, memelihara, serta memimpin di dalam kehidupanmu, supaya engkau semakin hidup di dalam kasih Tuhan dan semakin engkau dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pewarta kabar baik kepada dunia ini, mulai pada malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.